sosial itu? WhatsApp. Ada nggak yang di sini sing bolo-boloan? Akeh. Sampean bolo-boloan. Bolone sopo? Terus apa sih untungnya bolo-boloan? Nggak ada. Kalau nggak ada untungnya, kenapa dilakukan? Ayo. Nggak tahu. Terus kalau temannya nggak dibolo piye? Mesake ora? Dibolo pisan. Nah ini bully ada 3. Apa? 1 fisik, verbal, sosial. Kalau bully fisik kalian pasti sudah tahu ya. Ya seperti apa coba? Memukul, menendang, mendorong, apalagi? Ada nggak di sini yang suka usil sama temennya jalan? Wake. Terus, kalau ada temennya yang usil, kalau ada temennya yang dibully, apa yang harus kalian lakukan? Apa? Apa itu? Mana coba orangnya? Oh ini jagoannya sampai 7. Semua ini adik-adik? Ini semua kelas 9. Oh kelas 9. Mana jagoannya? Oh ini ya. Ganteng sendiri ini ya. Adik-adik, kalau kalian melihat teman kalian dibully, apa yang harus kalian lakukan? Menolong. Bagaimana cara kalian menolong? Melok-melok pukul. Nah, adik-adik, jadi kalau ada teman kalian yang dibully, misalnya dipukul atau dikeroyok, apa yang harus kalian lakukan? Pertama, kalian harus mengamankan diri sendiri. Dalam arti, kalian jangan sampai ikut terpukul atau terlukai. Jangan sampai kalian ikut memukul atau melukai. Nah, kalau itu terjadi di sekolah, kalian harus menyampaikan kepada bapak atau ibu guru di sekolah. Jadi nanti diselesaikan oleh bapak ibu guru. Nah, kalau kalian tidak suka dibully, apa yang harus kalian lakukan? Dibully genti? Jangan. Apa? Mogok sekolah rugi. Apalagi? Kalau kalian menjadi korban bully, yang pertama katakan tidak. Saya tidak suka dibully. Saya tidak mau dibully. Apa? Bodoh amat. Yang bodoh amat siapa? Yang dibully. Oh yang bully. Yang pertama kalian katakan tidak. Setelah itu kedua, sampaikan kepada orang yang lebih dewasa. Jangan kalian membalas. Jika kalian membalas gak akan ada habisnya. Apa? Divisum. Siapa sih yang boleh visum? Sampai boleh? Boleh visum sendiri emangnya? Nggak boleh. Visum itu hanya ada pengantar dari kepolisian. Jika kalian mengalami luka pun, mengalami bully atau kekerasan, kalian tidak bisa melakukan visum sendiri. Visum itu hanya untuk proses penyidikan atau proses hukum. Jadi pun kalau kalian di visum, kalian juga tidak bisa ambil visumnya sendiri. Bullying sosial. Apa tadi? Tadi ada yang sudah jawab tadi, siapa? Bullying sosial tadi. Apa? Meninggalkan seseorang dengan sengaja, memberitahu orang lain supaya tidak berteman dengan seseorang. Nah ini banyak ini. Kowe ojo koncoan kalau cakai. Enak enggak? Kata yo sakne no koncone gak dikonco, gak dibolo. Menyebar gosip tentang seseorang. Nah ini ada nggak yang suka gosip? Cah kailo gini, cah kailo gini, ada nggak? Ada, boleh nggak sih? Kalau kalian yang digosipkan mau nggak? Nggak mau. Kalau nggak mau, jadi kalian jangan melakukan hal tersebut. Kalau kalian tidak suka dicubit, jangan mencubit orang lain. Nah,
semua. Nggak ada kan? Nggak ada. Lanjut ya. Nah ini tadi kalau menjadi korban bully atau melihat bullying, apa yang harus dilakukan? Apa tadi? Katakan kalau tidak nyaman dibully, laporkan orang tua atau guru. Melerai bully tapi dilihat sikonnya. Jangan sampai kalian melerai, malah kalian yang dituduh menjadi pelakunya. Kenakalan remaja. Nah ini kalian ini termasuk remaja gak sih? Anak. Oh ya wis, gak apa-apa. Ya, kenakalan remaja, suatu perbuatan atau tindak yang melanggar, menyimpang dari norma-norma sosial, agama, hukum, adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau remaja, apa tadi remaja? Golongan masyarakat muda, baik secara fisik, perorangan yang berusia 13 tahun sampai dengan 18 tahun dan atau belum menikah. Kalian umur berapa sih? 14, 15, 16. Berarti masih remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan atau tindak melanggar yang dilakukan oleh remaja baik secara kelompok, perorangan terhadap norma sosial, agama, hukum, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Kehidupan masa remaja yaitu perubahan tingkah laku, tidak mau lagi disebut anak-anak. Oh sih, sampai mau remaja apa anak? Sampai anak yuk. Remaja. Oh remaja, saya kan berubah remaja. Berapa menit sudah berganti menjadi remaja? Oh 5 menit terus ganti. Nah ini ingin memisahkan diri, membentuk kelompok untuk bersaing, berperilaku sebagai pengembara ulung, mempunyai sifat mengagumi, mengidolakan tokoh tertentu, pandangan lebih diarahkan keluar, bersikap pemberani dan terkadang melupakan tata susila. Nah ini mempunyai sifat pengagum. Nah kalian pasti punya sifat pengagum ini. Yang cowok mengagumi cewek, yang cewek mengagumi cowok, iya enggak? Iya. Nah terus lanjut ya. Perubahan sikap negatif, cenderung bersikap menentang, tidak setuju, tidak senang, dan lain sebagainya. Bersikap murung atau sedih yang mereka sendiri tidak tahu sebabnya. Banyak melamun, tidak menentu, dan mudah putus asa. Nah, kalau perubahan fisik yang menyolok, apa ini? Perubahan bentuk tubuh, tumbuhnya bulu di bagian tertentu, jakun membesar, pertumbuhan mematangkan fisik. Nah ini adik-adik, bentuk-bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang disamakan dengan kenakalan anak apa? Nek ngomong banter-banter, bengok-bengok, ya enggak? Lalai melaksanakan tugas. Nah ini anak sing lali enggak gara PR. Terus apa lagi? Enggak ngewangi apa pekerjaan orang tua di rumah. Tidak mau sekolah karena keinginan tidak terpenuhi. Nah, nggak ditumbas deh HP, malah nggak belum sekolah. Ada enggak? Boten ya, pinter SMP 7. Coret-coret tembok atau buku teman. Iya enggak iki sing usil. Nah, iki si cowok-cowok iki ada sampean? Oh, sampean? Oh. Kenakalan remaja yang bersifat amoral. Bolos sekolah. Kalau di SMP 7 ini pasti nggak ada ya yang suka bolos ya, nggak ada. Pergi dari rumah tanpa izin orang tua, pasti mesti izin ya. Izin ngomong ya kalau ke orang tua, kalau mau ke rumah temannya, mau kemana-mana pasti semuanya izin, ya enggak? SMP 7 baik-baik semua. Baca buku porno, membuka situs-situs porno, dan suka menggunakan kata-kata tidak sopan. Enak tuh wong iki. Sapa? Iki jenenge sapa? Jenengmu sapa le? Jenengmu Evan. Oh, Evan senengane. Maca-maca buku ngene iki sampean senengane. Oh, boten. Berpakaian tidak pantas. Nah, ini. Jangan ya, saya rasa di SMP 7 ini tidak ada yang berpakaian tidak pantas. Semua berpakaian sopan ya. Coret-coret di tempat
gambar apa lah, apa nulis-nulis apa ning tembok, apa ning ndi. Ada nggak? Nggak ada ya. Baik-baik semua SMP 7. Nah, keluyuran di tempat hiburan pada jam sekolah. Ayo, ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada pasti. Lanjut. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang lain, kenakalan remaja yang melanggar hukum. Ikut judi. Ada yang suka slot. Ayo, ada yang suka game online. Mencuri barang teman. Siapa yang suka ambil barang teman? Kok pakai dua itu? Wahyu, Ervan, berkelahian antar kelompok. Ada nggak? Nggak ada ya. Penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya, melakukan asusila atau pergaulan bebas, menggugurkan kandungan, menjual gambar porno, edaran video porno, membaca, membawa dan memakai sajam, selfie dan bahan peledak. Nah, iki kan pas poso. Ini si cowok-cowok ini kayak oke sing gawe mercon ora? Aneh gak sing gawe mercon? Boten ya. Kok nek enek sing gawe mercon terus konangan ketemu karo budiar ning Polres. Nangis lho sampean kok. Ya, jangan ketemu budiar di Polres ya. Oke. Nah, ini adik-adik perhatikan semuanya. Halo. Hai. Ketentuan pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kekerasan terhadap anak. Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Tadi sudah tahu ya kekerasan terhadap anak. Apa tadi? Fisik, terus verbal, sosial. Lanjut ya. Pasal 80 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Contohnya apa ini yang bisa dipidana penjara 3 tahun 6 bulan? Pada pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Tukaran karo koncone, ya kan? Tukaran karo koncone, terus koncone tidak terima, bisa nggak dipidana? Bisa. Jika terus di ayat 2, jika mengalami luka berat, contohnya apa luka berat? Luka yang tidak bisa sembuh, patah tulang, apalagi? Hah? Mati no. Kalau luka berat maka diancam pidana selama 5 tahun. Di ayat 3, jika mengalami mati maka ancaman pidananya 15 tahun. Nah, di ayat 4, jika dilakukan oleh orang tua, wali, guru atau tenaga pendidik atau seseorang yang seharusnya melindungi, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga. Jadi jika dia mengalami luka ringan 3 tahun 6 bulan, berarti ditambah sepertiganya jadi berapa? 4 tahun 9 bulan. Jika mengalami mati, berapa ancaman pidananya? 15 tahun ditambah sepertiga, jadi 20 tahun. Nah, adik-adik, kalian pernah dengar gak kejadian di MTS, salah satu MTS di Blitar yang mengakibatkan temannya meninggal? Dengar ya? Nah, sebenarnya didasari oleh apa sih yang dia lakukan itu?
sampai melakukan hal tersebut? Merasa jago, sakit hati, sebenarnya karena hal sepele adik-adik. Jadi temannya masuk ke kelas teman yang lain, ditanya baik-baik, jawabnya nggak ngenak nih. Nyapo, kowe rene, jawabnya gimana? Nyapo, tak oleh. Akhirnya temannya tersinggung. Dengan kata-kata seperti itu bisa mengakibatkan fatal, hilangnya nyawa. Mungkin kalau di nalar ya cuma sekali tendangan, tapi kok bisa mati, Bu? Kenapa? Karena tendangannya mengenai organ vital, mengakibatkan tersumbatnya aliran darah ke otak. Jadi dia langsung meninggal dunia. Nah, dipikir sekali ditendang kok bisa meninggal. Dia setelah tahu temannya meninggal, menyesalnya seumur hidup. Belum lagi dia ditahan. Kalau ditahan kalian pasti tahu kan? Ditahan itu tidak bisa keluar dari ruang tahanan, tidak bisa ketemu dengan orang tua, tidak bisa ketemu dengan teman-teman, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Setiap harinya hanya berada di ruangan sempit, terkurung, gak iso ep-epan. Nah, iya toh, gak iso ketemu ayangnya, ya gak? Nah, lanjut. Nah, ini kalian lihat kan gambarnya apa ini? Contoh kekerasan fisik. Nah, oh iya, ini kalau pas bulan puasa, apa yang sedang marak? Perang sarung, ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Jangan sampai ada ya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini, ayo, halo. Oke. Persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita hingga mengeluarkan sperma. Nah, pencabulan. Dengarkan dulu, ojo ngomong dewe. Ayo yang ngomong sendiri maju ke depan, gantiin saya. Ayo. Pencabulan, tindakan mencium, meraba, memegang, menyentuh area sensitif badan, baik yang dilakukan lawan jenis laki-laki perempuan ataupun sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, ini adik-adik. Jadi tahu nggak perbedaan pencabulan dan persetubuhan? Tahu ya? Nah, lanjut. Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun dan dengan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta. Ayat 2, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Nah, ini adik-adik, apa sih bedanya di ayat 1 dan ayat 2? Apa Van? Nantu ay. Kok boten semerap kan iso diwaca to Van. Nah, jadi perbedaan pada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dengan apa? Kekerasan. Ayat 2 dengan bujuk rayu. Nah, kalau suka sama suka, Bu, gimana? Kalau kalian suka sama suka dan kalian masih anak-anak, orang tua kalian tidak terima, maka bisa dipidana. Terus kalau tipu muslihat, serangkaian kebohongan, kayak apa contohnya? Dia tahu nggak?
tipu muslihat. Yang aku loh sayang banget karo. Yo ngono yo. Yo. Nah, boleh nggak? Itu masuk nggak ke dalam ayat 2? Masuk. Jadi walaupun dengan kata-kata bujuk rayu, aku sayang kamu, kowe wis tau nek ana apa-apa aku tanggung jawab. Apa omongan Irfan ini iki ya, Pak? Ya, jadi dengan bujuk rayu maupun dengan kekerasan, walaupun kalian suka sama suka, cuma dibujuk, aku sayang sama kamu, aku cinta kamu, nanti tak belikan skincare, nanti tak belikan pulsa, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab, nanti tak nikahi, itu juga bisa dipidana. Nah, kalau di ayat 3 yang melakukan adalah orang tua, wali, tenaga pendidik atau seseorang yang seharusnya melindungi, maka ancaman pidananya ditambah 1/3. Berarti jadinya berapa ancamannya paling tinggi? 15 ditambah 1/3-nya berapa? 20. Ada nggak? Kalian pernah dengar nggak? Orang tua atau saudaranya yang melakukan persetubuhan terhadap anak atau saudaranya atau adiknya. Pernah dengar nggak? Pernah. Kalau di sini nggak ada ya? Buat ada pintar. Yuk. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Ayat 1. Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dengan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta. Nah, adik-adik tadi kan sudah tahu ya perbedaannya di pasal 81 dan pasal 82. Kalau pasal 81 tadi apa? Opan? Persetubuhan, sumpah-sumpah. Terus kalau 82 apa pasal 82? Pencabulan. Tahu kan perbedaan tadi pencabulan dan persetubuhan. Nah, ini pencabulan itu jika hanya diraba-raba, hanya dicium, hanya dipegang-pegang, itu sudah bisa dipidana. Jadi di pasal 82 tidak harus terjadi persetubuhan. Dipegang-pegang, diraba-raba itu juga sudah bisa dipidana. Ancaman pidananya berapa tadi? 15 tahun. Jika dilakukan oleh orang tua, wali atau seseorang yang seharusnya melindungi, berarti ditambah 1/3. Jadi 20 tahun. Nah, anak melakukan tindakan asusila dan pornografi. Lanjut saja. Pasal 89, setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkotika dan atau psikotropika dipidana penjara pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun. Nah, ini adik-adik, ini di usia remaja kalian ini kan usia mencari jati diri. Kadang kalian masih belum bisa membedakan antara teman yang benar-benar teman atau teman yang hanya memanfaatkan. Ada berarti ini. Nah, adik-adik, jangan sampai kalian hanya diperalat atau dimanfaatkan. Apa contohnya? Ada teman atau seseorang yang menyuruh kalian mengantarkan paket misalnya. Ternyata di dalam paket tersebut berisi narkoboy. Nah, terus apa yang akan terjadi? Kalian yang dipidana, padahal kalian tidak tahu apa-apa, hanya disuruh mengantar.
menelantarkan, tapi barang tersebut ada di tangan kalian. Jadi jika kalian bergaul, berteman, harus apa? Selektif atau hati-hati. Lanjut. Nah, ini kenakalan remaja biasanya diawali apa? Saya jawab tadi. Nah, apa ini? Merokok, terus tawuran. Apa mau LSM merasa jadi jagoan? Ada. Ojo toh, edone. Apalagi? Tindak pidana lain yang sering dilakukan remaja. Apa ini? Judi online, mencuri, petasan, apalagi? Mabuk, balapan liar. Apa? Apa? Destro? Ada nggak ya yang suka balapan? Nggak ada ya, nggak ada. Sampai mencuri terbelah semua. Tawur? Enggak. Kalau ini apa ini? Di pasal 362 KUHP, barang siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, dihukum karena pencurian. Hukuman penjara maksimal 5 tahun. Kalau di pasal 363 dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Yaitu apa? Mencuri hewan, pencurian di waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesesaran di masa perang. Nah, kalau di ayat 2 ini adalah mencuri barang pada saat terjadi bencana, bisa dalam bentuk bencana alam ataupun bencana kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, di ayat 3, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. 4E, pencurian dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. Di 5, pencurian yang dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai kejahatan palsu. Nah, perintah palsu ini seperti apa, adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Perintah palsu apa? Hoak. Ya benar. Ya, perintah palsu itu ya menyuruh, misalnya Robono cuman barang aku wis omong karo bu guru, padahal dia tidak bilang kepada gurunya. Dia seolah-olah sudah menerima perintah dari guru, padahal tidak ada perintah dari guru. Lanjut. Minuman keras dapat dikenai pasal 536 KUHP bagi yang memproduksi dan menjual minuman oplosan dikenai pasal 204 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. Nah, pembuat, penjual, penyimpan dan pengangkut bahan peledak dikenai Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan minimal kurungan 12 tahun maksimal seumur hidup. Ini apa, adik-adik? Membuat, menjual, menyimpan dan mengangkut bahan peledak. Contohnya apa? Mercon. Apa lagi? Terus kalian pernah dengarkan yang di Sadeng? Ya pinter. Pernah dengar? Berapa nyawa yang melayang? 4. Terus kalau seperti itu berarti apa? Nyawa melayang dengan sia-sia. Apakah Budiar pernah mempidanakan orang dengan membawa, menyimpan, mengangkut dan memperjualkan, belikan bahan peledak? Ada adik-adik di tahun kemarin saat puasa kami mempidanakan ada 4 orang. Yang satu masih SMK di salah satu SMK di Kota Blitar ini, yang 3 SMP. SMP ini 1 MTS, 2 SMP. Jadi mereka saat ini masih berada di dalam lapas. Nah, seharusnya tahun ini mereka bisa menikmati Ramadan bersama keluarga dan teman-temannya.
mereka merayakan bersama-sama dengan teman-teman di lapas. Nah, kalau seperti ini, mungkin sebenarnya hal sepele, hanya bahan peledak atau mercon. Mercon kalian pasti sudah terbiasa kan dengan mercon. Tapi sebenarnya kan kalau itu diproduksi bisa berbahaya, bisa menghilangkan nyawa, bisa membuat orang lain terluka. Tidak hanya itu, bisa hilangnya harta benda, kayak yang di Sadeng itu rumahnya rata. Ya enggak? Pernah dengar kan yang di Sadeng? Pernah. Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, balapan liar di jalan. Pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta pada pasal 297. Nah, ini adik-adik, biasanya apa? Pas malam minggu, ya enggak? Sering lihat enggak? Tapi di SMP 7 ini enggak ada yang terlibat ya. Pengeroyokan. Nah, ini adik-adik banyak terjadi ini. Pasal 170 KUHP, barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Di ayat 2, tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun jika ia sengaja merusak barang atau kekerasan yang dilakukan menyebabkan sesuatu luka. Di penjara selama-lamanya 9 tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka di tubuh. Penjara selama-lamanya 12 tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang. Apakah pernah terjadi di SMP ini? Tidak ya. Tapi kalian pernah dengar nggak ada teman kalian yang menjadi korban atau menjadi pelaku pengeroyokan? Pernah dengar nggak? Pernah. Siapa itu yang angkat tangan di belakang? Ngantuk le? Nah, pernah nggak kalian mengetahui teman atau orang lain menjadi korban atau menjadi pelaku pengeroyokan? Pernah. Terus apa yang mereka tanggung saat ini? Ada yang terluka, ada yang mati, dan pelakunya pun ditahan. Akibat tidak pidana tadi, akibat tidak pidana yang dilakukan tadi, 1, ditangkap polisi, ditilang, dimarahi oleh orang tua, kematian, terluka, dan dipenjara. Nah, adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Dari yang saya sampaikan tadi, paham? Paham kan? Paham. Adik-adik yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Pinter-pinter KB ya, langsung nyantol. Paham KB ya? Paham. Nah, adik-adik, kami berharap dari unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota, adik-adik ini tidak melakukan pelanggaran apapun itu. Jika nanti kalian melakukan pelanggaran, bertemu dengan kami di Polres, kalian tidak akan melihat kami tersenyum. Kuhalak loh, bullying. Nah, adik-adik, wis ngantuk kabeh iki ketok ya. Oh iya wis. Ngantuk? Lapar? Bariki buka pesen beduk. Oh. Ya, kami harap adik-adik nanti tidak ada yang terlibat tindak pidana, tidak bertemu dengan kami di Satreskrim Polres Blitar Kota ya. Kita ketemu di luar saja, di luar Polres. Nanti kalau ketemunya sudah di Polres, sudah lain acaranya. Ya enggak? Ya Pak ya? Ya. Adik-adik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya berjalan dengan lancar. Kita tidak bertemu di Polres, tapi bisa bertemu di luar Polres.
Itu ya adik-adik, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.